Halo, jumpa lagi. Tema kali ini adalah pilih kartu tentang apa pesan buat kamu periode 8 sampai 15 April ya. Di sana sudah ada 5 file. Kalian pause dulu videonya seperti biasa, kemudian pilih salah satu ya. Ya, mau pilih 2 juga boleh ya. Ikuti kata hati kalian aja, kemudian di situ ada pesan yang penting untuk kamu ya. Ya, saya mulai dari file pertama. Oh ya, maaf ya. Sana file 1, file 2, file 3, file 4, file 5 ya. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 1, kamu mendapatkan pesannya, temanya keluarga, dan yang kedua yang lalu biarlah berlalu. Ya, saya coba bacakan yang pertama untuk yang keluarga dulu ya. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Anda mendapatkan kartu ini karena jawaban dari pertanyaan Anda terkait masalah keluarga. Bisa jadi penyembuhan dan pemulihan yang dibutuhkan berhubungan dengan salah satu anggota keluarga tertentu. Orang pertama yang muncul di pikiran saat pembacaan ini. Maaf. Ya, maksudnya di sini pesannya ya untuk file pertama di kartu keluarga ini. Ya, kemungkinan di antara kalian di sini ya yang memilih file pertama ada yang memang sedang memiliki satu persoalan gitu ya dengan salah satu anggota keluarga, di mana persoalan itu juga membutuhkan bantuan ya dari anggota keluarga kalian yang lain ya, mungkin untuk menjadi mediasi atau semacamnya. Sudah waktunya untuk menghadapi perasaan lama sehingga mereka dapat dilepaskan dan dibersihkan. Kartu ini juga mungkin sedang memberitahu Anda untuk melepaskan pola yang tidak diinginkan dengan memaafkan satu atau lebih anggota keluarga termasuk diri Anda. Atau kartu ini mungkin menandakan kebutuhan Anda untuk kebersamaan keluarga seperti menghabiskan waktu atau liburan bersama-sama. Ya, jadi di sini pesannya kemungkinan ya saya ulangi lagi untuk kamu yang pilih file nomor 1. Ya, ada hal yang terkait dengan keluarga. Ya, ini bisa jadi hal ini adalah satu persoalan keluarga di mana membutuhkan anggota keluarga lain juga ya untuk membantu memediasi atau membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi gitu. Nah, bisa juga ini ada satu ada satu keinginan kamu ya terkait keluarga, mungkin karena kamu di sini salah satunya mengalami satu kesibukan yang begitu padat sehingga sulit mencari waktu yang yang panjang gitu ya, maksudnya seperti libur bersama-sama keluarga gitu. Nah, sepertinya waktu-waktu untuk keluarga ini sepertinya sulit gitu ya untuk didapatkan karena kesibukan kamu ya. Ada dua versi di sini. Nah, bagi kamu yang memang memiliki satu konflik dengan salah satu anggota keluarga, kamu diminta di sini ya untuk menyudahi ya. Dengan cara memaafkan diri kamu dan anggota keluarga ya. Supaya apa? Supaya hati kamu dipenuhi dengan kedamaian dan siap untuk dipulihkan. Kamu harus menyadari bahwa
betapa pentingnya makna keluarga ya bagi diri kamu dan kesempurnaan aspek-aspek hidup kamu. Jadi maaf ya, tenggorokan saya rada gatel. Ya, jadi pesan buat kamu di file nomor 1 di kartu pertama ini terkait keluarga ya. Bagi kamu yang memiliki konflik dengan anggota keluarga lain, di sini kamu diminta untuk menyudahi ya, dengan memaafkan diri kamu, memaafkan dia juga ya yang berkonflik dengan kamu. Dan ya kamu harus melakukan itu supaya apa? Supaya hati kamu dipenuhi dengan kedamaian dan siap untuk dipulihkan. Karena bagaimanapun juga gitu ya, kamu harus menyadari bahwa keluarga maknanya begitu penting ya untuk mendapatkan kesempurnaan aspek-aspek kehidupan kamu sendiri gitu. Jadi supaya hati kamu damai dan dapat dipulihkan, sudahi ya konflik kamu dengan keluarga kamu. Dan buat kamu yang memang kesulitan gitu ya untuk mencari waktu luang untuk bisa bersama keluarga ya, kamu diminta untuk istilahnya gini ya, cobalah untuk memanajemen waktu, coba cari waktu yang tepat gitu ya. Kalau memang misalnya kebersamaan kamu bersama keluarga karena kesibukan kamu itu sulit, kan sekarang banyak ya dengan cara-cara lain ya, bisa dengan saling mendoakan mungkin gitu, saling support gitu ya, saling mendukung seperti itu. Jadi kebersamaan tidak harus secara fisik ya, tapi secara batin, secara jiwa kalian dekat, kalian saling saling terkoneksi dengan doa ya yang dipanjatkan. Nah, itu juga bisa menjadi pengganti ya, cara lain gitu untuk mengungkapkan kasih sayang kamu ya, misalnya sama keluarga seperti itu. Dan pesan di kartu yang kedua ada, yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah, ambil saja hikmah dan pembelajarannya, lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Anda menerima kartu ini karena ada pikiran dan perasaan dari masa lalu yang menahan Anda. Anda sedang mengulangi sebuah pola karena emosi yang belum terselesaikan dari masa lalu Anda. Kartu ini adalah tanda untuk memaafkan dan melanjutkan untuk menghentikan pola yang menyakitkan ya. Jadi pesan buat kamu di file nomor 1 ini ya, kalian diminta untuk sudahi ya, lupakanlah masa lalu, jangan menyakiti diri kalian dengan mengingat hal-hal yang negatif. Jadi sudah maafkan apapun masa lalu kamu sudah tidak hidup di masa lalu. Yang harus kamu lakukan adalah fokus yang hari ini, supaya apa? Supaya masa depan kamu bisa lebih baik dan hal-hal buruk di masa lalu kamu supaya tidak terulang atau terjadi lagi gitu ya. Kalau kamu terus terpaku dengan masa lalu, kamu justru bisa membentuk masa depan kamu seperti masa lalu. Paham ya? Jadi sudah tutup buku. Toh kamu sudah tidak hidup di masa lalu. Ambil saja pembelajarannya, ambil saja hikmahnya. Ya, supaya kamu menjadi lebih dewasa, lebih hati-hati ya kan dalam langkah dan fokus menata masa depan kamu yang lebih baik, lebih cerah, sehingga apapun masa lalu kamu di belakang itu tidak sampai terulang lagi. Itu yang harus diwaspadai ya. Kamu harus membuang perasaan beracun dan menukarnya dengan perasaan damai
ya. Dibutuhkan keberanian untuk melihat kehidupan Anda secara keseluruhan. Namun jika dengan kasih sayang dan rasa humor, Anda akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Segera tinggalkan pola hidup yang sudah tidak sesuai dengan kebaikan tertinggi Anda. Kedepannya selalu mendekati situasi hubungan baru dengan harapan positif. Ya, salah satu hal yang bisa kamu lakukan ya untuk healing ya terkait kartu yang kedua, yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang cobalah belajar untuk berpikir positif, bertindak positif. Maafkan masa lalu kamu, maafkan diri kamu. Yang harus kamu ingat lagi, tekankan kepada diri kamu sudah tidak hidup di masa lalu. Ya, kamu tidak mungkin bisa kembali lagi ke sana. Jadi, jangan diingat-ingat lagi, ambil saja pelajarannya, ambil saja hikmahnya, jadikan itu membuat kamu menjadi lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan ke depannya, dan langkah kamu menjadi lebih hati-hati, lebih mawas diri, supaya kejadian di masa lalu tidak terulang kembali. Pancarkanlah energi positif, pancarkanlah kasih sayang, ya, dan bersukacitalah. Jangan terlalu di sini, jangan terlalu serius ya menanggapi segala sesuatu. Santai saja. Setiap manusia pasti punya kesalahan, setiap manusia pasti punya kekeliruan. Tapi bukan berarti manusia itu tidak punya kesempatan ya untuk memperbaiki. Selama kita masih bernafas, itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan ya buat kita untuk memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Jadi jangan menghukum dirimu sendiri ya. Tuhan tidak sekejam itu. Apapun kesalahan kamu di masa lalu, selama kamu masih bernafas, itu berarti Tuhan masih memberikan kamu kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Jadi mulai sekarang tinggalkan ya pola pikir yang negatif, diganti dengan pola pikir yang positif. Tatap masa depan dengan penuh keyakinan. Jadi kamu harus melepaskan dan memaafkan semua peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kamu harus memilih kedamaian dan sukacita di hati untuk pemulihan hidup kamu ya. Kamu harus yakin bahwa semakin hari kamu semakin mengenali kebaikan tertinggi di diri kamu dan memandang penuh pengharapan ke depan. Ya, berat sekali ya. Tapi yang ingin saya sampaikan sama kamu yang pilih pile nomor 1 ya. Dari kartu pesan yang lalu biarlah berlalu. Satu hal yang perlu kamu tahu, semakin berat, semakin sakit ya istilahnya yang kamu rasakan gitu ya dalam hidup kamu, itu berarti kekuatan kamu yang Tuhan berikan kepada kamu itu sudah selevel itu. Apakah kamu lebih suka diberi soal yang mudah daripada soal yang susah? Kalau kamu dikasih soal TK bisa mengerjakan, apa yang bisa dibanggakan? Gak ada. Tapi ketika Tuhan memberikan kamu satu soal, contoh setingkat university misalkan, ya memang gak mudah, tapi kamu harus mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Berarti kemampuan kamu sudah selevel itu. Gitu loh. Jadi cobalah rubah pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit mindset kamu. Bergaulah dengan orang-orang yang positif, makanya ya, supaya pola pikir kamu jadi ikut positif. Kamu juga harus mengenali kondisi jiwa kamu. Ketika kamu mengenali kondisi jiwa kamu dalam keadaan tidak stabil, tidak seimbang, wah ini ada yang gak beres gini. Ya,
untuk sementara jauhi teman-teman kamu yang memang semakin membuat kamu atau semakin memberikan kamu energi negatif gitu loh. Minimal kamu perbaiki secara spiritual dulu. Stabilkan dulu mental kamu, pikiran dan hati. Hindari orang-orang negatif. Supaya apa? Supaya proses penyembuhan kamu tidak terhambat. Jadi kenali diri kamu dulu, kondisi jiwa kamu, mental kamu. Kamu yang lebih tahu. Kalau memang di dalam diri kamu ada yang tidak nyaman, gelisah, sedih, takut, dan lain sebagainya, itu berarti kamu diminta untuk healing. Hindari orang-orang yang negatif. Perbaiki spiritual kamu, ya. Perbaiki ibadah kamu sesuai dengan keyakinanmu masing-masing. Sebarkan cinta kasih terhadap sesama. Bantulah orang lain sekecil apapun. Ketika kamu bisa membuat orang lain bahagia, kamu akan mendapatkan kembali energi positif itu. Hidup hanya sebentar. Kalian sudah izinkan untuk melakukan satu kekeliruan. Maka sekaranglah saatnya kamu mengizinkan diri kamu untuk menerima kebaikan. Damaikan hati kamu. Sayangi sesama, maafkan diri kamu, sayangi keluarga. Ya, itu ya. Pesan buat kamu yang pilih file nomor 1. Niatkan dalam hati, rubah pelan-pelan. Kamu bisa salah, kamu akan lebih bisa untuk benar. Ya, semoga sampai di sini dapat dipahami. Selanjutnya kita ke file nomor 2. Ya, file nomor 2 kamu mendapatkan prioritas dan peka. Saya bacakan yang pertama dulu ya. Fokuskan perhatianmu pada prioritasmu. Pastikan apa yang menjadi prioritasmu adalah hal yang paling penting dan berarti bagimu. Ya, pesan di file nomor 2 di kartu pertama ini, kalian harus bisa memastikan ya, bahwa apa yang kamu prioritaskan itu memang hal yang penting buat kamu. Jangan sampai kamu memprioritaskan hal yang sesungguhnya nggak penting ya, itu pesannya. Apa yang Anda rasakan sebagai panggilan hidup? Lagu apa yang terus menggema di hati Anda? Ketika Anda fokus di area ini, energi sukacita Anda naik berlipat-lipat dan memberikan manfaat kepada diri dan orang lain. Aturlah waktu Anda, sediakan waktu untuk hal-hal yang Anda senang lakukan. Buatlah pilihan-pilihan hidup Anda yang mendukung hal-hal yang penting dan berarti dalam hidup Anda. Hal-hal yang penting dan berharga inilah yang menjadi hasil atau nilai penting hidup yang jika diikuti akan menghantar Anda menuju pemenuhan tujuan hidup. Ya, kamu diminta untuk membuat pilihan-pilihan hidup kamu yang memang pilihan hidup itu dalam kategori yang penting ya dan berarti gitu. Apa saja gitu. Kamu tulis itu. Karena kalau kamu tindak lanjuti hal penting ini ya, hal itu akan mengantar kamu menuju pemenuhan tujuan hidup. Jadi di kartu ini kamu diingatkan harus tahu yang penting dan berharga dalam hidup kamu
dan menempatkannya sebagai prioritas pertama ya dalam pencapaian hidup. Kamu diminta untuk menanamkan energi dan waktu untuk nilai-nilai yang berarti. Jadi gunakan energi dan waktumu untuk hal-hal yang penting ya. Kamu dituntun semesta menuju pemenuhan tujuan hidup. Kamu harus tahu kamu di bumi ini karena sebuah alasan yang mulia. Satu alasan yang semakin hari semakin harus kamu pahami ketika bisa mengatur waktu dan prioritas kamu dengan baik. Ya, mungkin di antara kamu yang pilih file nomor 2, ada di antara kalian yang mungkin selama ini salah ya memprioritaskan sesuatu gitu. Dimana sesuatu itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk diprioritaskan. Nah, di sini makanya kamu diingatkan untuk memastikan lagi bahwa hal-hal yang kamu prioritaskan itu adalah hal-hal yang memang penting dan berarti ya buat kamu, kehidupan kamu. Dan kamu harus tahu bahwa kamu lahir ke bumi ini adalah tujuannya dengan tujuan yang sangat mulia. Jadi gunakanlah waktu dan energimu itu untuk menindaklanjuti hal-hal penting yang kamu prioritaskan tadi. Paham ya? Ya, intinya kamu diminta untuk mengevaluasi lagi soal penggunaan waktu ya, soal hal-hal yang kamu prioritaskan itu apakah sudah benar ya, apakah yang kamu prioritaskan itu penting atau tidak, kamu evaluasi lagi sehingga kamu akan bisa memahami bahwa kamu berada di bumi ini karena sebuah alasan mulia ketika kamu bisa mengatur waktu dan prioritas kamu dengan baik ya. Terus pesan yang kedua, kamu mendapatkan peka. Anda semakin peka belakangan ini, baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai dirimu dan perasaanmu. Hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Kelilingi dirimu dengan kelembutan. Sangatlah wajar ketika seseorang sudah mengalami pemurnian di dalam diri, baik pemurnian pikiran, keinginan, maupun tindakan. Kemudian yang ingin dijumpai dari luar adalah juga kemurnian menyesuaikan vibrasi yang sama dari dalam. Akui kepekaan yang semakin meningkat dalam diri Anda. Janganlah menolaknya. Ini adalah salah satu tanda bahwa Anda sedang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan kesadaran ini datang dengan tingkat sensitivitas baru untuk memurnikan Anda. Hindari hal-hal yang diberi sinyal oleh tubuh ataupun perasaan tidak nyaman. Ya, jadi di kartu peka ini di antara kamu gini ya, yang pilih file nomor 2, ada yang sedang mengalami peningkatan kepekaan ya. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang ingin menolaknya, sehingga di sini ditekankan untuk tidak menolaknya. Kenapa? Karena ini adalah proses di mana kamu sedang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kamu menjadi lebih peka, lebih sensitif. Sehingga kamu bisa memurnikan, menstabilkan diri kamu lagi. Hindari perasaan-perasaan negatif. Nah, di sini dikatakan apa yang dulu Anda suka, sekarang sudah tidak suka. Kelompok atau teman berkumpul dulu,
sekarang mungkin merasa kurang cocok, bahkan hubungan pun adalah permainan vibrasi. Ya, ini dengan kata lain gini ya, pesan di kartu peka. Kamu yang pilih pile nomor 2 itu ada yang sedang mengalami peningkatan vibrasi. Nah, proses ini ada di antara kamu yang merasakan seperti tidak nyaman gitu ya. Jangan menolaknya gitu. Ikuti saja proses itu gitu. Pasrah, ikuti, justru kamu nanti akan mencapai kemurnian di dalam diri kamu. Kamu bisa menstabilkan diri kamu. Kamu bisa lebih melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih, dengan lebih jelas ya. Nah, hal itu akan membuat kamu memiliki satu perubahan dalam segi bisa berteman gitu ya, atau mengalami perubahan sesuatu yang kamu suka menjadi tidak suka gitu, karena jiwa kamu sudah mengalami peningkatan vibrasi atau kesadaran kamu mengalami peningkatan ya. Jadi kamu harus menyadari dan menerima seutuhnya perubahan kepekaan yang dirasakan ya. Semuanya adalah baik untuk peningkatan kesadaran kamu ke level yang lebih tinggi. Kamu harus tahu kapan dan dalam situasi dan di lingkungan mana perlu menarik diri. Dan tidak perlu memaksakan diri berada dalam situasi dan lingkungan yang sudah tidak selaras dan baik untuk pertumbuhan kebijakan kamu. Nah, jadi seharusnya kamu itu bersyukur ya. Kenapa? Di kartu pesan di kartu peka ini bisa dikatakan kamu justru mendapatkan berkah dari alam semesta. Kamu bisa merasakan sesuatu lebih tajam, sehingga kamu bisa benar-benar dengan jelas membedakan mana yang sekiranya baik buat kamu, mana yang tidak. Dan proses ini murni ya, akan membawa kamu ke sesuatu yang pastinya lebih baik. Jadi terima saja, justru kamu harus mensyukurinya. Karena ini adalah sebuah anugerah. Ya. Jadi itu pesan untuk di pile nomor 2, kita ke pile nomor 3. Ya, pesan untuk pile nomor 3. Yang pertama bertemakan anak. Semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ketika Anda mengasuh anak, Anda juga memelihara kanak-kanak dalam diri Anda sendiri. Ini adalah dua kegiatan yang penting bagi Anda sekarang. Salah satu alasan mengapa penting bagi Anda untuk membantu anak-anak adalah karena Anda juga membantu kanak-kanak dalam diri Anda sendiri untuk proses yang sama. Apa yang Anda ajarkan adalah apa yang Anda butuhkan untuk belajar. Ya, jadi di sini pesan kartu pertama di pile nomor 3, kamu diminta untuk mengasihi ya. Mengasihi anak-anak, karena dengan mengasihi anak-anak itu sama saja kamu mengasihi kanak-kanak yang di dalam diri kamu itu. Ketika kamu membantu anak-anak, itu sama halnya kamu membantu kanak-kanak dalam diri kamu untuk proses yang sama. Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anak itu juga adalah hal yang kamu butuhkan untuk belajar. Jadi berikan perhatian khusus
ke pesan yang disampaikan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Ketahuilah bahwa pesan mereka adalah untuk Anda juga. Ya. Luangkan waktu untuk bermain, tertawa, bebas, dan tanpa beban. Kanak-kanak dalam diri Anda dengan cinta dan perhatian sebanyak mungkin. Ya, jadi intinya di sini di pesan file nomor 3 kartu anak ini, setidaknya kamu itu mengesampingkan dulu ya pekerjaan kamu sementara waktu. Luangkan waktu untuk sedikit bersantai, bermain-main, atau bercanda tawa, karena itu akan menghibur dan menyemangati jiwa kanak-kanak dalam diri kamu. Ya mungkin di sini kamu selama ini terlalu fokus dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kamu lupa ya untuk merefresh. Ya, di diri kamu juga ada satu jiwa yang memang terkadang butuh untuk seperti seorang anak ya, diperhatikan, disayang, dimanja gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan jiwa anak-anak di dalam diri kamu, kamu juga diminta untuk berbagi kasih sayang sama anak-anak sehingga kebutuhan jiwa anak-anak dalam diri kamu itu terpenuhi. Seperti itu. Dan kamu juga mendengarkan, mengamati, memperhatikan nasihat orang tua kepada kanak-kanak, karena itu juga bisa menjadi nasihat untuk jiwa kanak-kanak dalam diri kamu. Ya intinya gini ya, terkadang mungkin di sini ya yang pilih file nomor 2 ada satu perasaan merasa karena sudah sukses misalkan ya, bisa saja karena merasa sudah sukses, sudah berhasil, sudah memiliki segalanya, sehingga merasa seperti punya power, seperti seolah-olah sudah tidak butuh hal-hal lainnya gitu, karena merasa sudah superior ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada kenyataannya mungkin kamu yang pilih file nomor 2 ini ada merasa di dalam jiwa kamu ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang hilang. Nah, makanya kartu pesan ini muncul ya. Makanya kamu diminta untuk istirahat sejenak. Istirahat sejenak, bebaskan diri dari kesibukan ya, dari aktivitas sehari-hari. Cobalah untuk bermain-main sejenak, bercanda tawa gitu ya, untuk menyemangati jiwa kanak-kanak di dalam diri kamu gitu. Ya, semoga dapat dimengerti ya. Kita ke kartu ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari. Seringkali juga diartikan dengan bisikan hati atau gerakan hati. Karena intuisi banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat di luar jangkauan rasional. Kadang digunakan juga ya untuk menyebut indera keenam. Kartu ini mengingatkan Anda untuk mulai memperhatikan intuisi ini sebagai sesuatu yang muncul dari kesadaran. Sesuatu yang datang spontan begitu saja tanpa pemikiran dan perasaan. Seolah-olah Anda tahu, karena Anda tahu ketika Anda berbicara dengan seseorang
dan tiba-tiba Anda merasa tahu dia berbohong, kemungkinan besar Anda benar. Belajarlah untuk mendengarkan dan mengikuti intuisimu. Anda akan semakin peka ketika mau mendengarkan dan mengikutinya. Intuisi dapat dirasakan semakin baik ketika Anda bisa memiliki sikap hati yang netral. Ketika ada sesuatu hal yang berbeda dengan biasanya, Anda segera tahu. Ya, di sini kamu di file nomor 2 diminta untuk mengikuti intuisimu ya. Karena mungkin selama ini kamu tidak menghiraukannya. Sebab intuisi kamu sepertinya sering mengalami satu ketepatan ya. Maksudnya apa yang intuisi kamu sampaikan itu terkadang memang benar adanya gitu. Jadi makanya di sini ketika kamu merasakan sesuatu tentang orang lain sepertinya berbohong, nah itu kemungkinan besar kamu tuh benar gitu. Nah, supaya intuisi kamu dapat dirasakan semakin baik, kamu di sini juga harus memiliki sikap hati yang netral. Maksudnya gini ya, jangan hanya karena kamu tidak suka sama seseorang atau membenci seseorang, terus kamu langsung percaya dengan kata hati kamu A, B, C, D gitu. Enggak, maksudnya begitu ya, yang netral, maksudnya benar-benar netral. Kamu menilai sesuatu bukan karena atas dasar kamu benci sama orang itu. Kamu menilai sesuatu atau menilai seseorang itu bukan karena atas dasar punya dendam ya, tapi benar-benar bebas dari perasaan semua itu. Nah itu intuisi kamu biasanya benar gitu loh, paham ya? Jadi kalau apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan tentang seseorang yang kamu benci, yang kamu tidak suka, itu tidak menjamin kebenaran ya, karena di sini intuisi dapat dirasakan semakin baik ketika kamu bisa memiliki sikap hati yang netral. Jadi perasaan-perasaan yang timbul yang memang tanpa ada embel-embel ada kebencian terhadap seseorang. Nah kemungkinan perasaan tentang orang itu apapun itu kemungkinan itu benar adanya. Semoga dapat dipahami ya. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu memiliki intuisi sebagai indera keenam, di mana semakin hari semakin peka untuk mampu merasakan intuisi ini. Percaya dan mengikutinya ya untuk kebaikan hidup. Dan kamu harus yakin, harus bisa berproses menjadi orang yang netral dan tidak mengandalkan ego. Ya, semoga dapat dipahami ya di kartu ikuti intuisimu. Diingat lagi, informasi dari intuisi kamu itu baru bisa dikatakan akurat ya kalau memang tanpa diembel-embeli ada perasaan ego atau tidak menggunakan ego ya, tapi benar-benar dengan perasaan yang netral ya. Kita lanjut ke file nomor 3. Semoga dapat dipahami ya. Maaf ya, file nomor 4. Ya, file nomor 4. Lihatlah kebaikan. Buka dan lembutkanlah hati serta harga diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Kartu ini mengingatkan Anda untuk selalu memandang diri Anda sendiri, orang lain dan segala situasi dengan kacamata yang bening.
ketika perasaan kasih sayang dikedepankan, semua perasaan-perasaan lain yang kurang positif dan berenergi lebih rendah akan tersapu bersih. Ibaratnya seperti menyalakan cahaya dalam kegelapan. Ya, kalian diminta untuk melihat sisi baik dari diri kamu sendiri dan juga dari diri orang lain, ya. Jangan hanya melihat sisi buruk di diri kamu dan diri orang lain. Supaya apa? Supaya perasaan-perasaan lain yang kurang positif dan berenergi lebih rendah itu bisa disingkirkan. Seperti menyalakan cahaya dalam kegelapan. Bedakan antara pribadi seseorang dengan perbuatannya. Seringkali kita merasa tidak menyukai seseorang, padahal yang tidak kita sukai sebenarnya adalah perbuatannya. Jadi jangan membenci seseorang ya, tapi bencilah perbuatannya. Miliki pengertian bahwa selalu ada sisi baik dalam diri setiap orang. Ya, jadi bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Karena di dalam diri setiap orang itu pasti memiliki kebaikan. Tidak mungkin semuanya buruk ya. Miliki pengertian bahwa selalu ada sisi baik dalam diri setiap orang. Hal ini membuat Anda dimampukan untuk memiliki perasaan yang netral dalam berinteraksi dengan orang lain. Anda menjadi tidak berprasangka kurang baik dengan orang lain dan menjadi lebih objektif. Janganlah ketika Anda hanya mendengar hal yang negatif tentang seseorang, Anda langsung percaya dan ikut melabel. Ingatlah bahwa apa yang terpancar keluar merefleksikan apa yang ada di dalam. Batin yang bersih memampukan setiap dari kita untuk melihat kebaikan dalam setiap orang. Doakan agar setiap orang yang Anda temui mampu meraih potensi dan kebijakan tertinggi bagi dirinya. Ya, jadi dipesan, lihatlah kebaikan. Jadi kamu jangan menilai seseorang hanya dari sisi negatifnya saja. Kenapa? Karena di dalam diri tiap manusia pasti memiliki sisi baik atau sisi yang positif. Batin kamu harus dibersihkan supaya kamu bisa melihat kebaikan di diri orang lain. Kamu diminta untuk lebih objektif dalam menilai orang lain. Kamu diminta untuk berperasaan netral dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga kamu tidak menjadi berprasangka kurang baik dengan orang lain. Nah, jangan karena kamu mendengar hal negatif tentang seseorang, kamu langsung ikut-ikut melabel ya. Kamu harus ingat bahwa apa yang terpancar keluar itu merefleksikan apa yang ada di dalam diri kamu. Justru yang harus kamu lakukan itu doakan agar setiap orang yang kamu temui itu mampu meraih potensi dan kebijakan tertinggi bagi diri mereka. Jadi kamu diminta ya, hati dan pikiran kamu harus netral dan tidak menghakimi orang lain. Kamu harus bisa membedakan antara pribadi seseorang dengan perbuatannya. Bahwa satu kesalahan dia tidak merepresentasikan keseluruhan diri dia. Jadi kamu harus bisa fokus melihat pada kebaikan dalam diri setiap orang ya. Ya, kamu jangan melabel hanya karena satu kesalahan
terus kamu langsung menyimpulkan seluruhan paket ya dari orang itu buruk. Jangan ya, itu nggak fair. Di dalam diri kamu juga pasti kan punya kekurangan kan. Apakah kamu mau gitu ketika orang lain menilai kamu hanya dari kekurangan satu kesalahan, terus mereka langsung melabel, menyimpulkan keseruan dari diri kamu ya itu gitu. Jahat, jelek misalkan gitu ya. Ya, jadi pesan di kartu lihatlah kebaikan, bersihkan batin kamu ya, supaya kamu bisa melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Justru kamu harus mendoakan mereka agar mereka mampu meraih potensi dan kebijakan tertinggi bagi diri mereka. Yang kedua, pesan buat kamu, tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi kita dari samudera kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Sesungguhnya semua hal yang hadir dalam hidup kita sendirilah yang menariknya. Secara kuantum, dari masa lalu ke masa depan. Ada pancaran gelombang yang disebut gelombang penawaran. Dan dari masa depan ke masa lalu, ada pancaran gelombang yang disebut gelombang gema. Gelombang membawa kemungkinan-kemungkinan akhir yang jumlahnya tak terhingga. Dari samudera kemungkinan, vibrasi yang Anda pancarkan adalah yang menarik salah satu alternatif kemungkinan dari masa depan tersebut untuk menjadi kenyataan sekarang, yaitu yang vibrasinya sama dengan yang Anda getarkan. Jadi kartu ini berpesan agar kamu selalu menggetarkan pikiran dan perasaan positif dan mewujudkannya dengan perkataan dan perbuatan positif dalam segala hal. Berikanlah fokusmu pada hal-hal yang kamu tahu bahwa itu baik untuk diri kamu dan lingkungan. Energi dari pikiran dan perasaan ini yang akan menarik kebaikan-kebaikan dalam hidup kamu seturut vibrasi yang kamu getarkan. Ya, jadi intinya tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau ada hal buruk terjadi, ya kamu sendiri yang menariknya. Ya, makanya supaya hal yang baik, hal yang positif yang terjadi dalam hidup kamu di sini diminta untuk belajar untuk berpikir positif dan bertindak positif. Ya, kamu harus menyadari bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kamu dan semua hal yang kamu alami adalah ditarik oleh hati dan pikiran kamu sendiri. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu harus menggunakan kekuatan gelombang hati dan pikiran kamu untuk menarik kebaikan dan keberhasilan ke dalam hidup kamu dengan menanamkan hal-hal yang baik dan positif dalam hati dan pikiran kamu serta mewujudkannya dalam perkataan dan perbuatan yang baik. Ya, supaya hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kamu, di sini kamu ditekankan ya untuk bisa menyadari bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kamu dan semua hal yang kamu alami itu tidak lepas karena ditarik oleh hati dan pikiran kamu sendiri. Maka kamu diminta ya mulai sekarang dan seterusnya harus bisa menggunakan kekuatan gelombang hati dan pikiran kamu untuk menarik kebaikan dan keberhasilan ke dalam hidup kamu dengan menanamkan hal-hal yang baik dan positif ke dalam hati dan pikiran kamu serta mewujudkannya dalam perkataan dan perbuatan yang baik ya. Ya, itu pesan buat kamu di pile nomor 4. Selanjutnya kita ke pile nomor 5. Semoga dapat dipahami ya. Dan pastinya semoga dapat dijalankan.
Ya, kamu untuk file nomor 5 mendapatkan kartu konselor. Disadari ataupun tidak, sejatinya Anda adalah seorang konselor alami. Tidak heran jika orang-orang sekitar Anda senang mencurahkan hatinya pada Anda. Mendalami konseling, terapi, dan sebagainya, itu membuat Anda dapat membantu orang lain yang lebih banyak dan lebih baik. Tujuan hidup Anda berhubungan dengan melakukan konseling untuk memotivasi, menenangkan, menyembuhkan, dan menginspirasi orang lain. Anda adalah seorang konselor sejati, alami, dan orang-orang nyaman menceritakan masalah dan rahasianya pada Anda, serta mempercayakan Anda untuk membantu mereka. Saatnya memperluas pekerjaan konseling Anda ke tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. Anda bisa melayani secara profesional di lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau dirasakan perlu, Anda dapat mendalami ilmu konseling, terapi, healing, maupun coaching yang bisa membantu orang lain untuk keluar dari masalahnya dan menjadi lebih baik. Nah, jadi bagi kamu yang pilih file nomor 5 ini ya di kartu konselor ini, jika memang konselor adalah panggilan buat kamu harus mengizinkan dan membuka diri kamu untuk maaf ya. Untuk file nomor 5 sempat terputus, saya coba untuk sambung kembali. Ya, jadi pesan untuk file nomor 5 di kartu konselor ini, ya intinya kalian harus mengizinkan diri kalian dan membuka diri ya untuk menerima proses menjadi seorang konselor profesional. Dan kamu harus yakin bahwa setiap langkah kamu itu didukung oleh semesta untuk keberhasilan kamu di bidang ini. Gitu ya. Jadi potensi kamu ini sebaiknya diasah, dipelajari dengan benar supaya bisa bermanfaat ya buat kamu sendiri juga, buat orang lain juga ya. Nah, ini menjadi satu petunjuk buat kamu di file nomor 5 ini. Kemudian pesan yang kedua, transformasi. Perubahan yang sedang kamu alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidup kamu. Perubahan yang kamu alami secara ajaib disebabkan oleh kesediaan kamu membuka hati untuk cinta dan harapan. Kamu terus dilindungi sekarang dan di masa depan. Maka ikutilah jalan kamu untuk akhir bahagia yang kamu inginkan. Selama menjalani periode perubahan itu, wajar jika bertanya-tanya apakah masa depan kamu aman. Ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari siklus alam dari kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Untuk mengizinkan keinginan kamu yang baru terjadi, kamu harus terlebih dulu mengikhlaskan bagian hidup yang lama untuk berlalu. Perubahan ini harus dirayakan, bukan ditakuti. Bersyukur atas yang telah berlalu. Resapi semua pelajaran yang dibawa dan kemudian ikhlaskan ia pergi. Ya, jadi jadikan masa lalu kamu ini sebagai pembelajaran ya. Dan mengikhlaskan hal itu menjadi bagian hidup yang harus berlalu. Jadi perubahan yang kamu alami di sini justru harus dirayakan, bukan ditakuti. Ambil hikmahnya dan pelajarannya ya. Kemudian ikhlaskan dia pergi. Bersiaplah dengan kegembiraan hadiah baru yang sekarang sedang diberikan kepada kamu. Dan biarkan kejutan ajaibnya menyenangkan kamu. Ya, kamu diminta untuk mengizinkan yang sudah memang saatnya pergi berlalu dari kamu. Masa lalu kamu, kesedihan kamu ya. Lepaskan yang sudah tidak berarti lagi buat kamu.
Jadi lepaskan semua hal yang tak lagi baik untuk kamu dan masa depan kamu, dan kamu harus siap menyambut berkat ya dan anugerah baru yang terbaik yang Tuhan telah sediakan untuk kamu. Semakin hari kamu akan semakin memantaskan hati dan melayakkan diri untuk menerimanya. Ya, di pesan di part nomor 5 di kartu transformasi ini, kamu ditekankan ya atau dipesan untuk mengikhlaskan bagian hidup yang sudah lama, yang sudah tidak berguna lagi untuk kamu dan masa depan kamu ya. Ikhlaskan dan ambil pelajarannya, dan kamu pantas ya dan layak untuk menerima berkat atau anugerah dari Tuhan. Bagus sekali ya. Jadi sudah, tutup masa lalu kamu, ambil pelajarannya, bersyukurlah karena kamu akan mendapatkan berkat dan anugerah baru yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk kamu. Sehingga semakin hari kamu nanti akan semakin bisa memantaskan hati dan melayakkan diri untuk menerimanya. Ya, perubahan-perubahan yang sedang kamu alami ini adalah semuanya menuju kebaikan. Hal itu juga disebabkan karena kamu telah bersedia atau ikhlas ya, membuka hati kamu untuk cinta dan harapan baru. Sehingga kamu akan dilindungi sekarang dan di masa depan. Jadi ikutilah jalan untuk akhir bahagia yang kamu inginkan. Yakin dan tetap optimis. Selama tindakan kamu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka hal itu juga akan membawa kamu kepada berkat dari Tuhan yang sudah disediakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Salam damai.